Lah pengen dipethuki apa? Ora kok nantang wujute ya ora tau ya. Aku nggo senter jero-jero mesra. Juga tahu dipethuki blas. Aku malah enak. Jual. Lah, lemah kok mangan. Halo teman-teman, assalamualaikum, balik lagi sama aku Tina SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari kalian semua nih yang penasaran perihal rumah kita yang lama ini. Nah aku bingung juga nih mau dari mana ceritanya. Tapi sebelumnya aku mau sedikit cerita tentang rumah ini. Dulu aku pergi ke Taiwan itu berangkat dari Indonesia 2013. Kemudian aku cuti di tahun 2025. Dan alhamdulillah sebelum aku cuti udah bisa beli rumah ini ya. Dan aku cuti selama 1 bulan tinggal di rumah ini. Kalau ingat waktu itu menurutku sih kurang nyaman ya. Selama 1 bulan aku tidur di rumah ini, nggak pernah tidur nyenyak setiap malamku. Jadi dulu aku menceritakan hal yang pernah aku alami dulu 1 bulan tinggal di rumah ini ya, di tahun 2015. Kalau tidur itu teman-teman tahu nggak yang namanya kayak ketindihan atau kesirep gitu. Jadi perasaan aku itu melek tapi kok nggak pokoknya ketindihan gitu loh teman-teman. Jadi kalau tidur itu setiap malam hampir 3, 4, 5 kali tuh ketindihan terus. Jadi tidurnya kan nggak nyaman, keganggu. Sering juga lihat tiba-tiba kayak ada bayangan atau apa yang lewat gitu. Nggak tahu itu cuma perasaanku aja atau gimana, aku juga kurang tahu ya. Pokoknya sering banget nemu hal-hal yang menurutku belum pernah aku rasakan sebelumnya di rumah Emak SL. Karena itu menjadi pengalaman pertama aku, jadi aku bilang sama suamiku Mas Manggala, "Pak, aku kalau tidur kok ketindihan terus sih Pak," gitu. Terus suamiku itu naruh kayak ayat-ayat gitu, Yasin, Al-Quran di pojokannya, itu ditaruh di atas, tiba-tiba bisa kayak Al-Qurannya, aku merinding ceritanya teman-teman, bisa kayak jatuh sendiri gitu setiap malam. Udah ditaruh Yasin apapun segalanya udah baca-baca gitu setiap malam kalau mau tidur, tapi selalu aja nggak bisa tidur tenang, ketindihan terus gitu ya. Nah itu aku karena merasa ya inilah rumahku, jadi aku bertahan walaupun tiap malam nggak nyaman, nggak tidur. Oke, singkat cerita ya. Terus kemudian karena udah 1 bulan aku di rumah ini, lalu aku kembali lagi ke Taiwan. Masa cutiku udah berakhir. Kemudian aku berangkat lagi bekerja di Taiwan kurang lebihnya selama 7 tahun ya. Jadi total semuanya itu 10 tahun. Aku cuti 1 kali, pas 3 tahun aku pulang terus berangkat lagi gitu kan. Nah 10 tahun aku di Taiwan. Kemudian aku hamil Lica. Siapa yang udah nonton vlogku sebelumnya, aku hamil Lica, terus aku pulang ke Indonesia sama suamiku pastinya. Setelah di Indonesia, walaupun aku udah punya rumah ini, tapi karena pengalamanku waktu cuti yang kurang mengenakan, karena aku hamil juga, jadi aku putuskan buat tidur di rumahnya Emak SL selama selama rumah kita yang di tempat lain sudah jadi. Nah di rumah ini katanya yang ninggalin dulu itu juga sering melihat sosok-sosok gitu ya teman-teman. Sosok kakek-kakek, ada kayak orang tinggi gede, kurang lebihnya kayak gitu. Aku juga untuk pengalamanku sendiri cuma ditindihin aja, terus lihat sekelebatan gitu ada kakek-kakek lewat. Dan untuk Mas Galang itu juga pernah kayak merasa di dapurku, di dapur ini tuh kayak ada orang yang menyerupai Mas Manggala. Terus Mas Galang tuh teriak-teriak manggil papahnya, papa di itu waktu Mas Galang kecil disamperin gitu, ternyata itu bukan Mas Manggala. Ya Allah, ini aku merinding cerita teman-teman. Aduh, terus disamperin dan
waktu Mas Galang teriak-teriak, tiba-tiba dari luar, dari depan rumah Mas Manggala tuh bilang, "Piye Lang?" gitu, "Ada apa Lang?" "Loh, Papa dek nengar, Papa kok di depan gitu, tadi yang di belakang di dapur siapa?" Mas Galang langsung bilang gitu kan, karena memang Mas Galang lihatnya itu papanya di dapur, nggak taunya Papa di depan rumah sama temen-temennya. Kalau untuk cerita yang sedikit lebih parahnya itu ketika suamiku atau Mas Manggala ya, di pojokan sini teman-teman bisa lihat tembok dapur ini kan, itu kan gelap sekali, itu dipasang lampu. Pas Mas Manggala masang lampunya, Mas Manggala itu tiba-tiba nggak bisa gerak satu tubuh sama sekali. Terus lampunya juga kalau dipasang itu langsung mati teman-teman, jadi nggak bisa bertahan lama, paling sehari 2 hari hidup, terus lampunya tiba-tiba mati sendiri, jadi sering diganti juga kembali mati lagi, kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi memang di pojokan sana tadi yang di dapurku bagian pojok itu juga sering ada kayak barang jatuh di sana, sering banget gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita tetap meninggali rumah ini sampai akhirnya suatu ketika Mas Manggala nyusul aku ke Taiwan gitu kan. Jadi rumah ini yang nempatin tuh Mak SL. Rumah ini ditempati Mak SL juga udah bertahun-tahun. Mak SL juga bilangnya sering sih diganggu, kayak misal ada suara jatuh dari atas genting, tapi gentingnya nggak apa-apa, nggak ada yang pecah gitu. Nah, selain Mak SL juga kayak Mahmud juga sering kayak tiba-tiba ada perempuan gitu yang dia tidur, perempuannya itu kayak jatuhin Mahmud gitu. Mahmud juga dapat pengalaman mistis juga di rumah ini, tapi ya alhamdulillah karena memang ini rumahku, rumah kita, jadi ya tetap kita tinggalin, walaupun bukan aku yang ninggalin. Kalau malam ini ditempatin Bapak Sono atau Mbah Sono di sini. Kalau pagi ya baru-baru ini sih teman-teman, baru-baru akhir-akhir ini kalau pagi kita sering layah-layah di sini, tapi untuk malamnya kita belum pernah bermalam di sini selama aku pulang dari Taiwan ya. Aku masih kayak trauma aja. Setelah aku putuskan buat nggak di rumah ini, aku juga nggak pengen rumah ini kayak dikontrakin atau gimana, nggak, biarkan rumah ini menjadi seperti ini untuk sekarang ini, karena aku nggak tahu kedepannya nanti misal rumah ini mau dibuat apa, mau gimana, kan aku nggak tahu. Jadi ya inilah kondisi rumahku ya teman-teman. Ini di pojokan sini dulu sering banget ada kayak barang jatuh dari atas gitu, sering banget di pojokan ini, pojokan genting ini teman-teman. Ini kamar dulu yang aku tempati, ini kamar utama. Kamarnya ini kan besar gitu, dulu waktu aku cuti tidurku tuh di sini. Sekarang ini udah kosong ya teman-teman, tinggal sisa barang-barang sedikit aja. Kemarin kan udah diberesin semua barang-barangnya yang nggak digunakan, itu dibuang, sebagian dikasih ke orang yang mau, sebagian di rongsokin. Nah, ini kamarnya tuh ada 2 kamar, yang satu ini kamar besar, yang satunya ini kamar kecil. Nah, kondisinya juga seperti ini untuk sekarang ini, nggak ada isinya apa-apa ya, kosong momplong, karena barang-barangnya udah dikasihkan ke orang-orang, kayak kasur gitu juga udah dikasihkan orang-orang. Dapurnya kondisinya sekarang juga masih seadanya kayak gini aja. Aku memang nggak ada keinginan, belum ada ya, mungkin kedepannya nggak tahu kenapa belum ada keinginan buat ngerubah rumah ini. Dan ini penampakan yang Masya Allah sekali, sangat gede banget teman-teman, jangan kaget. Dan ini samping rumahku teman-teman, karena rumahnya di dalam ya, jadi nggak ada akses jalan utama. Terus ini ada Bu RT yang lagi layeh-layeh karena aku ambil videonya di siang hari ya. Dan ini juga sampingnya kurang lebihnya kayak gini. Nah teman-teman, udah selesai ceritanya, dan ini ada Mahmud kebetulan main ke sini. Kamu cerita horor pernah kena mistis, pernah dicium cewek cantik nggak waktu di sini? Pernah. Pernah. Mimpi tapi. Gak. Itu loh yang kena rambut gimana itu? Kalau bangun tidur itu ada rambut putih banyak. Kalau udah dibersihin, besok lagi ada lagi. Kayak rambut orang tua putih panjang gitu rambutnya. Yeah.
Tapi nggak apa-apa. Karena udah Bolo dewi. terlanjur cinta ya kan. Bolone pusat. Bolone pusat jadi gak wedi. Mbak nih turune omahku sedino, gelem? No. Kenapa no? Turun omahku sewengi. Loh. Ya Allah. Sini nduk. Ora aki. No. Yes. Cak. Ngarep lawangmu tapi engko lapi. Iya enggak lapane. Nak paling di Mbak. Turun nang makene. Lah aku wis tau turun nang makene sesasi to. Gak pemene roh ngono kuwi to. Roh ngono kuwi. Paling sesuk wis wegah turu kene. Lah, wong aku nek grundangan wae tak wacana ayat kursi ping sudah jaran kok. Mau meneh roh. Ora kok ngono. Kowe iki cuma mangan lengak-lengok ndek padahal mangan disiki. Ini pacar ya di pacari kabeh mah turu kan. Heh? Pakmu, anggere pacar terus dengan pacari kabeh turu. Lah teh, Dik. Pak Era. Mas Pandu. Nah, kan padha terusan wong e. Nah, iku Dik Rica ana. Dong gak nyemprot dong. Iya. Kowe tau diroyo gak tau to? Gur enek rambut putih dawa-dawa akeh merah. Tapi wis diresiki balik rono neh. Rambut putih bersih balik neh. Berarti nek wonge tak turun isi sahmu paling. Anu sithik, Mas. Era. Mas. Wong ki kok bagus kono. Mas Pandu. Oh bagus apa diturun disanding nek sing nyanding nenek-nenek ya. Soale wong rambutnya putih kok ya. Rambut mau semiran lho ngene. oh semiran putih. Blecingan. Oh blecingan. Ayu berarti wong ya. Rambut pencatmu. Lho arti no ya. Oh gede dhuwur ya. Wah, bule wi berarti. Gede dhuwur kene pojokan kono era apa? Apa disiramke anake Aku awake? betul lu jam dulu ngenteri rawuh sanu deh kae. Sasar. Sasar itu dah koyo ora pernah. Lah pengen dipethuki apa? Ora kok nantang wujute ya ora tau ya. Aku nggo center jrot-jrot wis ra. Juga tahu dipethuki blas. Aku malah kae turu kene dhewe to. Malah aku mbaten pomene metu ndang metu wong. Lah wong ngene gak metu. Aku jam isi jam 2 to, Mbak, nek arep omah kene. Ora ada. Sik Pak ben seneng. Nek awake gak gelem metu. Kuwi sing gragam lho. Hei, nak sing mbah tuwa wi jare Mbak Kaatun are ning kono, nek mburi panggonane. Nek ra? Mbah tuwa koloran ra? Gede dhuwur. Aku ya ora tau. Nek gak tau roh, aku ya moro apa. Nah kadon are yo. Anak yo kamu sayang. Lho kono. Apa turune ngene kancane moh. Gak kaya wis nang omah godhong nek ra iki turu terus. Lah iki nek kancane wong edak-edik idak kodhok wae. Iki ki lapi piye iki? Lapi kuwi nek kono nek gombel kok Yas. Tolong Yas. Enak kesoset lho. Kono ki ndi? Kuwi lho nek sisa cagak ya tolong Yas. Oh, enak lho. Iki kaos iki lho. Mbok pakne galang sebarang digelap kok. Ora sampe apik digelap pakne galang senengane. Sing apik ya nduk alon-alon ya nduk dolanane nduk. Mbak San, Mbak. Lho. Wong nganune ki samar kok. Ini. Wis ah.